Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwini Pendeta Zahra, NPM 191000191, akan mempresentasikan eh, makalah saya yang berjudul Hukum Tindak Pidana Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. Apa itu penegak hukum? Penegak hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Tindak pidana. Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana. Menurut S.R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana yaitu 1. Adanya subjek, 2. Adanya unsur kesalahan, 3. Perbuatan sifat melawan hukum, 4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap yang melarangnya diancam pidana. 5. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pengertian hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merumuskan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Nah, bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan guna pembukaan lahan menurut hukum di Indonesia? Pembakaran hutan dan lahan merupakan suatu perbuatan merusak lingkungan hidup dengan membakar hutan maupun lahan yang dilakukan secara sengaja oleh orang ataupun korporasi, sehingga termasuk ke dalam tindak pidana lingkungan hidup. Untuk itu, sangat diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang berisi aturan-aturan terkait perbuatan pidana pembakaran hutan dan lahan ini. Peraturan perundang-undangan memiliki peran untuk mengatur, mencegah, serta menanggulangi akibat dari tindakan pembakaran tersebut. Pembakaran hutan dan lahan tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 mengenai perkebunan. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pembakaran hutan dan lahan ini diatur pada pasal 187 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, maka akan diancam dengan pidana paling lama 12 tahun, 15 tahun, hingga penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Di mana masa hukuman tersebut berbeda-beda tergantung dari akibat yang akan terjadi dari perbuatan pidana yang dilakukan.
Jika dikaitkan dengan teori social action, mengapa individu atau sekelompok orang ini melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan? Berikut penjelasan tentang teori social action. Social action atau aksi sosial ini adalah perilaku yang dilakukan oleh individu dengan pertimbangan interpretatif atas situasi, interaksi, dan hubungan sosial dikaitkan dengan preferensi nilai kepada sesuatu, kepercayaan kepada sesuatu, minat kepada sesuatu, emosi, kekasaan, otoritas, kultur, kesepakatan, ide, kebiasaan, atau lainnya yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Hal itu tentu berasal dari pengaruh seseorang di luar diri atau juga melibatkan diri sendiri sebagai aktor untuk mempengaruhi seseorang. Tanggapan yang diberikannya ditentukan oleh sifat dasar stimulus yang datang dari luar dirinya. Fakta sosial juga melihat tindakan individu sebagai ditentukan oleh norma-norma, nilai-nilai, serta struktur sosial makroskopik dan pranata-pranata yang mempengaruhi atau mengendalikan tingkah laku individu. Menurut George Ritzer, pranata sosial memang berperan terhadap tindak atau aksi sosial. Hal ini jelas karena pranata sosial memiliki ciri sebagai adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan yang mana jelas hal ini bagaikan mengikat kepada individu sesuai dengan dirinya. Juga mencangkup dasar cara bertindak yang mengikat, tingkat kekekalan tentu dalam hal kepercayaan dan lainnya. Mempunyai tujuan sama, memiliki sarana atau alat-alat yang sama, dan lainnya. Itu menurut L.I.M. Setiadi dan Usman Khalid. Jika dikaitkan dengan mengapa individu atau sekelompok orang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, berikut analisis saya. Jika dikaitkan dengan teori social action, mengapa individu atau sekelompok orang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan karena ada hubungan sosial dan yang dikaitkan dengan preferensi minat kepada sesuatu dan kesepakatan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu banyak. Salah satunya yaitu pembukaan lahan yang dilakukan masyarakat petani. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Untuk solusi yaitu pembuatan teknologi yang sifatnya bisa dipakai untuk lahan organik, sisa-sisa kebakaran, seperti tungkak kayu. Teknologi itu juga harus bisa digunakan untuk membuat bahan yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Jika itu bisa dimanfaatkan, menurut saya, pembakaran yang biasa dilakukan akan berkurang, tapi itu juga harus didukung dengan sistem pemasaran yang baik, lebih-lebih bisa sampai ekspor. Sekian dari saya. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya. Ya. Solusi apa saja dari permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia? Oke, saya langsung jawab ya. Solusi menurut saya pemerintah Indonesia bisa menerapkan dan menegakkan larangan membakar lahan gambut. Indonesia memiliki kapasitas teknologi dan penegakan hukum untuk melakukan itu. Yang kedua, meningkatkan perencanaan spasial untuk melindungi lahan gambut dan hutan bernilai karbon tinggi lain. Ini bisa menolong Indonesia mencapai kebijakan pertumbuhan hijau keadilan, menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan perlindungan lingkungan. Yang ketiga, merehabilitasi lahan gambut merupakan cara terbaik untuk mencegah api dan dekomposisi gambut
sebagai sumber utama emisi karbon karena gambut basah tidak terbakar atau terdekomposisi. Keempat, terus melanjutkan moratorium hutan dan meluaskannya ke seluruh lahan gambut. Kelima, menjamin bahwa setiap pembangunan yang melibatkan pembangunan skala besar, perubahan penggunaan lahan hanya terjadi pada lahan yang telah terdegradasi atau terdeforestasi. Yang keenam, menggunakan teknologi pengindera jauh, pemetaan digital untuk mendukung upaya prediksi, deteksi, dan merespon potensi krisis kebakaran, mencegah kebakaran yang tak diinginkan, dan untuk menegakkan penegakan hukum pelarangan pembakaran. Yang ketujuh, mendukung semua tingkat pemerintah Indonesia untuk bekerja sama memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Tidak ada lagi yang mau bertanya? Cukup sepertinya. Oh, ya sudah. Saya tutup. Maaf bila ada salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.